Selamat pagi, saya Vita Neriza dari Universitas Islam Balitar akan memulai argumen saya dalam 3, 2, 1. Berdasarkan video dari Prime Minister yang menyesalkan anggapan bahwa di dunia pendidikan mahasiswa adalah pelanggan ataupun konsumen, saya menyimpulkan dari video tersebut Prime Minister menggambarkan adanya ketidaksepakatan mengenai komersialisasi dalam dunia pendidikan. Yang harus kita ketahui saat ini adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komersialisasi diartikan perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Merujuk pada arti kata itu, komersialisasi pendidikan dapat diartikan menjadi mencari profit dalam dunia pendidikan. Berdasarkan pada fakta tersebut, saya berargumen bahwa dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut menggambarkan sebuah cita-cita luhur serta harapan negara dalam membangun sumber daya manusia yang unggul guna tercapainya kehidupan yang adil dan makmur serta sejahtera. Upaya yang kita akan upayakan salah satunya dengan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dalam jalur jenjang dan jenis pendidikan tanpa melihat jenis pendidikan golongan-golongan jenis pendidikan apapun. Sesuai dengan hal itu, maka upaya yang kita lakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk memberikan fasilitas-fasilitas yang menunjang proses pembelajaran harus dilakukan. Pada pengertian tersebut, saya menyimpulkan bahwa sekolah yang mengharuskan biaya yang mahal tidak hanya berorientasi pada uang saja, namun sekolah yang membutuhkan biaya yang mahal juga akan berkaitan dengan output yang didapatkan oleh mahasiswa maupun siswa yang bersekolah dalam sekolah tersebut, terutamanya sekolah swasta. Untuk itu, biaya memang diperlukan, namun yang terpenting di sini saya memberikan solusi adalah aturan dari pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan untuk melakukan pungutan dan biaya dalam instansi pendidikan. Sebaiknya, seyogyanya, pemerintah memberikan aturan-aturan untuk mengkompres atau untuk membatasi pungutan-pungutan yang diambil oleh lembaga-lembaga pendidikan tertentu untuk mencari keuntungan. Jadi solusi yang saya tawarkan seperti itu. Karena mewujudkan pendidikan yang murah dan berkualitas di Indonesia pada kenyataannya memang tidak mudah. Banyak faktor yang dibutuhkan seperti dukungan besar dari pemerintah, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, dan juga orang tua. Saat ini ada dua tipe sekolah yang berkualitas, yaitu sekolah dengan diferensiasi tinggi serta biaya yang tinggi, serta sekolah yang memiliki diferensiasi tinggi tetapi dengan membutuhkan sedikit biaya. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan program sekolah, terutamanya aktivitas sekolah, intra maupun ekstra sekolah. Saya mempunyai analogi bahwa saya menganalogikan seperti ini. Ekstrakurikuler musik misalnya. Jika sekolah tidak memfasilitasi dengan instrumen-instrumen musik atau dunia pendidikan tidak memfasilitasi hal tersebut, maka proses pembelajaran dalam meningkatkan kualitas dalam bermusik siswa itu juga akan terhambat karena tidak adanya instrumen-instrumen ataupun alat-alat yang diperlukan siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Maka dari itu saya menekankan bahwa mahal itu berkualitas. Diakui jika kondisi sampai saat ini negara kita biaya pendidikannya memang mahal. Karena apa? Karena Indonesia juga masuk ke dalam 15 besar negara yang biaya pendidikannya mahal. Itu menurut HSBC tahun 2018. Indonesia merupakan peringkat ke-13 dari daftar negara biaya pendidikan termahal. Tapi di sini saya menekankan kembali sekali lagi karena saya tidak sepakat dengan video yang diunggah oleh Prime Minister bahwa pendidikan dengan murah kualitasnya tinggi. Karena tidak seperti itu. Banyak sekolah swasta yang murah, output mahasiswanya juga tidak terlalu baik, tidak bermutu. Karena
hal-hal yang menunjang untuk pendidikan, hal-hal yang menunjang pendidikan siswa tersebut itu tidak terpenuhi secara penuh, hanya separuh saja. Banyak kok perguruan tinggi maupun instansi pendidikan yang biayanya murah, mutunya juga bagus, output yang didapatkan siswa maupun yang diberikan pendidik itu juga bagus. Itu adalah salah satu tolak ukur bahwa mahal itu juga berkualitas. Kita lihat dari outputnya. Oleh karena itu saya menyimpulkan, saya memasukkan filosofi Jawa di mana kalimatnya berbunyi jer basuki mawa beo, bahwa pendidikan atau usaha yang akan kita berikan, semahal-mahalnya usaha yang kita berikan, sekeras-kerasnya usaha yang kita berikan akan berdampak baik pada akhirnya, akan berbunga pada akhirnya. Jadi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oleh karena itu saya sangat menolak argumen dari Prime Minister bahwa hanya perguruan tinggi maupun instansi pendidikan yang berbayar hanya mementingkan uang saja. Saya merasakan bahwa instansi pendidikan yang mempunyai banyak biaya itu juga banyak yang menunjang mutu agar output yang diperoleh baik. Sekian argumen yang saya berikan. Terima kasih. Selamat pagi.